밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Viana Dila dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 12300230010. 2,000 years later. Saya akan menjelaskan pengertian dari pengatur suhu tubuh. Apa sih pengatur suhu tubuh? Jadi itu pengatur suhu tubuh itu, suhu adalah keseimbangan antara panas yang diproduksi dengan panas yang hilang dari tubuh kita. Kulit merupakan organ tubuh yang bertanggung jawab untuk memelihara suhu agar tetap normal dengan mekanisme tertentu. Suhu itu menggambarkan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dan panas yang dikeluarkan dari tubuh diukur dalam unit panas yang disebut dengan derajat. Jadi kayak termometer. Suhu tubuh kita Panas dalam adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi internal tubuh yang mengalami peningkatan suhu. Ini bisa terjadi karena berbagai hal, seperti infeksi, radang, atau masalah metabolik. Gejala-gejala yang sering muncul meliputi demam, sakit kepala, lelah, dan sakit pada bagian tubuh tertentu. Demam dan panas dalam sering dikaitkan satu sama lain. Namun, demam bukanlah satu-satunya gejala dari panas dalam. Demam adalah kondisi saat suhu tubuh meningkat di atas normal, dan biasanya merupakan tanda dari adanya infeksi atau radang. Sementara itu, panas dalam adalah istilah yang lebih luas yang mencakup berbagai kondisi internal tubuh. Dengan kata lain, demam adalah gejala dari panas dalam. Tetapi tidak semua kondisi panas dalam akan menyebabkan demam. Faktor makanan bisa menjadi salah satu penyebab panas dalam. Beberapa masalah kesehatan seperti makan terlalu banyak makanan pedas atau makan makanan yang tidak sesuai dengan toleransi individu dapat menyebabkan peningkatan suhu internal tubuh dan menimbulkan kondisi panas dalam. Namun itu hanya faktor pendukung ya, bukan faktor utama dari panas dalam. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk terhindar dari panas dalam. Menjaga pola makan yang sehat. 2,000 years later. I got so much motherfucking design on right now. Saat musim hujan, anak-anak jadi rentan sakit karena udara lembab, lingkungan kotor, dan sistem kekebalan tubuh yang belum sempurna. Saat ini, Bunda wajib punya di rumah termometer digital untuk mengecek suhu tubuh si kecil. Berikut cara pengaplikasian termometer yang sering digunakan. Bunda wajib waspada jika si kecil bersuhu badan di atas 37,5 derajat Celcius ya. Nah, yang salfok sama kasur dan selimut baby kita pakai dari Dialog Baby ya moms. Yuk, yang mau belinya di Asih Baby Store aja. Anak ceria, kebahagiaan Bunda. Yang kedua, saya akan menjelaskan organ pengatur suhu tubuh. Jadi suhu tubuh manusia itu diatur dengan mekanisme umpan balik, kayak feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu tubuh di hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Jadi pengertian organ tubuh itu kayak gitu. 2,000 years later.
2,000 years later. Saya akan menjelaskan yang ketiga, penjalaran sinyal suhu tubuh. Jadi dalam tubuh panas dihasilkan oleh gerakan otot, asimilasi makanan dan oleh semua proses vital yang berasal dalam tingkat metabolisme tubuh. Ada 3 bagian, yaitu sensor pada kulit, yang kedua inti integrator dalam hipotalamus, yang ketiga sistem efektor yang mengatur produksi dan pembuangan panas. Sebagian besar sensori atau penangkapan sensor ada diikuti kulit lebih menangkap daripada. Adapun panca indera kulit mendeteksi dingin lebih desain daripada panas. Untuk merasakan perubahan suhu tubuh dan suhu di sekitarnya, termoreseptor ditempatkan sebagian besar di kulit dan otak, di mana neuron di dalam preoptik merasakan suhu dalam darah yang melewati banyak terdapat pembuluh darahnya. Thousand years later. Two 2,000 years later. Yang keempat, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran suhu tubuh. Jadi, suhu tubuh bervariasi dalam setiap jenis pemeriksaan, di mana suhu inti lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di variator. Metode pengukuran suhu dapat dibagi menjadi 2, yaitu invasif melalui arteri, pulmoner. Beberapa metode pengukuran suhu tubuh melalui arteri. Beberapa metode pengukuran suhu invasif juga dapat dilakukan, di mana tempat yang ideal adalah nyaman, bebas. Yang ketiga, terakhir, berada dalam rentang normal. Sini saya akan menjelaskan yang kelima, mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Jadi apa sih itu vasodilatasi, keringat, dan hambatan produksi panas jika hipotalamus mendeteksi adanya penurunan suhu. Tubuh di bawah titik pengaturan tubuh akan memulai mekanisme konversi panas, yaitu dengan cara vasokontraksi untuk mengurangi aliran darah ke kulit dan ekstremitas.
Sekian dari saya setelah menjelaskan dari materi mata kuliah fisika dan fiskes dan biokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.